hukum. Pertanyaannya adalah hukum itu produk kepentingan atau kebenaran, kan itu ya. Itu itu bisa panjang ceritanya itu ya. Jadi hukum itu produk kepentingan atau produk kebenaran. Nah, itu bisa panjang ceritanya. Nah, karena itu sering sekali orang ragu dengan moralitas hukum. Karena tadi itu ada soal di dalamnya. Saya ingin mendalami terkait dengan poin nomor 6 yang disampaikan oleh Komisi Yudisial. Perlindungan dan pengamanan terhadap APH, khususnya hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Alangkah baiknya sebenarnya, karena Komisi Yudisial itu punya banyak staf, ya, itu mencantumkan juga, memberikan data kepada Komisi 3 terkait dengan revisi hukum acara pidana kita. Berapa banyak sebenarnya ya, jumlah hakim yang terganggu, yang diintimidasi. Tadi saudara saya Bimantoro menyampaikan ya pengalamannya sewaktu masih belum besar lah, saya nggak bilang masih kecil, belum besar. Jadi seharusnya kan harus ada data itu, ya. Bagaimana kemudian jumlah mereka itu, ya, sepanjang tahun 2024 misalnya, berapa banyak hakim yang terintimidasi baik secara verbal maupun secara fisik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga bagaimana kemudian terkait dengan nasib mereka, ya, bagaimana nasibnya, ya, setelah ada data, bagaimana nasib mereka itu, ya, apakah ternyata hanya gertakan sambal saja, ya, atau hanya sekedar ancam mengancam, tapi tidak ada tindakan terkait dengan hakim-hakim tersebut, ya. Dan tentu saja gimana kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam nomor 6 ini. Jadi ketika Komisi Yudisial menyampaikan soal perlindungan dan pengamanan terhadap APH, khususnya hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka sekali lagi saya katakan kami sangat berharap ada data, ya, paling tidak 2024 terkait dengan APH yang terintimidasi maupun hakim yang terintimidasi dan bagaimana nasib mereka selama tahun 2024 tersebut. Itu yang pertama, karena ini soal hukum acara pidana, maka saya hanya ingin meminta masukan. Yang kedua ini soal nomor 7, ya, penyediaan bantuan hukum bagi terpidana. Dan sebenarnya tahun 2011 kita sudah punya undang-undang bantuan hukum, ya, nomor 16 tahun 2011. Ada beberapa anggota di sini yang ikut terlibat dalam pembentukan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tersebut, ya. Dan ini juga sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, tapi Hakim MK menolak, ya, dan mengatakan bahwa ini tetap konstitusional, ya, dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi memang dalam pendapat itu yang saya ingat, MK meminta kepada pembentuk undang-undang agar membuat satu bab atau subbab, ya, terkait dengan perlindungan, ya, perlindungan terhadap tersangka, ya, dalam kemudian juga sanksi dalam pemeriksaan tersebut. Sebab dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, perlindungan terhadap saksi, ya, dan juga tersangka bukan hanya tugas advokat, bukan hanya tugas penasihat hukum, tapi juga tugas aparat penegak hukum, ya. Jadi oleh karena itu kemudian MK mengatakan bahwa pasal itu tidak bertentangan, ya, pasal 54 ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Barangkali demikian, ya, pendapat dari kami, ya, terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Beni Kaharman, ya, KY bisa memberikan tambahan-tambahan, karena sekali lagi memang hukum acara pidana ini kan seperti kita ingin menerangi jalannya penegakan hukum itu dengan lampu-lampu besar, Pak. Karena hari ini banyak lorong gelap, ya, ketika orang ingin mendapatkan keadilan. Intinya kan access to justice dan equality before the law. Jadi bagaimana orang bisa mendapatkan akses terhadap keadilan, dan kemudian bagaimana orang sama di depan hukum, artinya hukum bisa memperlakukan orang sama di depan mereka, bukan orang sama di depan hukum, karena beda-beda, Pak, ya.
Bapak dengan saya itu beda pasti, atau orang kecil dengan orang besar itu beda di depan hukum. Tapi bagaimana hukum bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama, itulah yang saya pikir orang itu sama semua di depan hukum. Jadi sekali lagi memang perlu ya menerangi ya, jalan ini agar terang menderang, sebab memang harus kita akui, kemarin saya membaca satu, saya nggak tahu, tapi itu dari katadata.co.id ya, tentang penegakan hukum terbaik di dunia. Justru nomor satu itu nomor satu itu justru negara-negara sekuler ya, Islandia, Andorra, Singapura, Latvia, ya, kemudian Finlandia. Jadi negara-negara yang tidak punya dasar ketuhanan yang Maha Esa justru terbaik dalam penegakan hukum. Ya, kita paling buncit. Jadi ini kan suatu yang sangat miris bagi kita. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa dan kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini barangkali satu semacam ya gambaran lah bagi kita bahwa memang kita harus memberesi penegakan hukum. Kan miris juga kita ya, negara sekuler, negara yang boleh dikatakan ya mereka tidak begitu penting agama itu, tapi dalam penegakan hukum mereka number one in the world. Jadi saya pikir ini. Oleh karena itu sekali lagi saya pikir ini penting ya untuk menjadikan penegakan hukum kita ini melindungi ya hak-hak saksi, tersangka, terdakwa ya, sehingga mereka bisa mendapatkan keadilan. Apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi menurut saya pikir itulah yang memang kerap terjadi dalam dunia penegakan hukum kita. Ya misalnya tadi saya barusan mendapat kabar ya dari seorang wartawan yang menanyakan terkait dengan tindakan dugaan ya katanya, dugaan penangkapan sewenang-wenang dilakukan oleh Polda Banten. Ya, dilakukan terhadap 9 warga yang diantaranya 1 perempuan dan 5 anak-anak santri dalam kurung. Ya, jadi kabar terbaru belum mendapatkan akses pendampingan hukum. Kemudian dalam proses penangkapan ada dugaan intimidasi dengan menodongkan senjata. Ya. Lalu apa dorongan yang bisa dilakukan terhadap kepolisian? Nah ini pertanyaan wartawan. Jadi saya bilang saya sedang rapat. Jadi ini salah satu potret ya, bagaimana kemudian kita bisa menyelamatkan penegakan hukum tadi itu. Jadi mudah-mudahan ya kami sebagai anggota Komisi Penegakan Hukum bisa membantu rakyat Indonesia agar hukum acara pidana ini benar-benar sebuah produk kebenaran. Terima kasih Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada kami anggota.